Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini. Kami boleh bersama-sama untuk berdiskusi tentang community psikologi dengan tema khusus adalah ruang pemulihan mental komunitas mengenai kesendirian. Terima kasih Bapak untuk kesempatan di malam hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang memberikan kami pemahaman baru, pengertian supaya kami boleh saling mendukung di dalam kasih Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur jika pada kesempatan malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali di ruang pemulihan mental komunitas yang diinspirasi digagas oleh Kingdom Family Indonesia sebagai organisasi interdenominasi yang fokus di dalam rumah pemulihan. Dan kita di setiap hari Selasa pukul 19 sampai dengan pukul 20.30 akan berdiskusi, akan sharing, dan akan saling mendukung. Supaya apa? Supaya keluhan-keluhan kita bisa didengar orang lain. Dan kita bisa dipulihkan dan ada dukungan dari komunitas kita untuk penguatan kita. Jadi tagline dari ruang pemulihan mental komunitas adalah kamu tidak sendiri, kami ada bersama. Pada malam hari ini kita akan masuk di tema yang kedua dari fase pertama, yaitu mengapa banyak orang merasa sendirian. Jika Selasa minggu kemarin kita fokus diskusi tentang krisis mental di tengah kehidupan modern, maka kita masuk mengapa banyak orang merasa sendirian. Kita akan masuk di dalam 36 kali pertemuan dan ini pertemuan yang kedua. Memahami akar kesepian di tengah dunia itu menjadi sangat penting. Pernahkah kita melihat seseorang seolah-olah nih pada saat berbicara, pada saat bercanda, pada saat di media sosial, dia kelihatannya sangat bahagia, sangat sukacita gitu ya. Tetapi sesungguhnya dia sedang di dalam kondisi di mana dia tidak baik-baik saja. Karena itu menjadi sangat penting memahami akar kesepian di tengah dunia yang semakin ramai, hiruk pikuk, namun terasa semakin lonely, semakin sepi, semakin uh, tersingkirkan, seolah-olah tidak ada dukungan. Kita hidup di zaman di mana ketika manusia antar manusia itu bisa terhubung dengan ribuan orang hanya melalui satu screen, satu layar kecil yang ada di tangan kita. Namun ironisnya, semakin banyak orang justru merasa kesepian. Ini jadi paradoks ya. Dengan satu screen kita bisa terhubung dengan puluhan ribu orang, bahkan jutaan orang pada saat yang bersamaan. Tapi pada saat yang bersamaan itu juga jutaan orang merasa kesepian, merasa sendirian. Ada koneksi yang hilang secara emosional dan berdampak kepada kesehatan mental. Dan ini dipengaruhi oleh sosial dan lingkungan. Karena itu sangat penting bagi kita semua untuk kembali membangun langkah-langkah untuk merasa terhubung dan untuk terhubung, baik secara sosial, secara emosional.
Dan kita harus selalu ingat bahwa selalu ada harapan dan selalu ada pemulihan. Jangan kita menganggap bahwa dengan perkembangan teknologi, media sosial, media digital, kita menjadi benar-benar akan terhubung secara emosional dengan sahabat-sahabat, dengan kenalan-kenalan, dan dengan keluarga kita. Memang, di balik banyaknya senyuman, di balik banyaknya prestasi, aktivitas, keramaian hidup modern, ada banyak begitu hal yang diam-diam berteriak, saya lelah, saya ingin dimengerti, saya ingin ada seseorang yang benar-benar peduli. Nah, ini menjadi satu fenomena yang meningkatkan krisis kesehatan mental terbesar di era modern. Yang akhirnya ada depresi, ada anxiety, ada burnout, kehilangan semangat, hopeless, bahkan gangguan psikologis lainnya yang merasa sendirian berlarut-larut, merasa sendirian terlalu lama. Faktor psikologis dan sosial yang menyebabkan kesepian ini harusnya kita temukan. Disitulah butuhnya komunitas sebenarnya. Jika kita lihat seseorang kok makin dia mengisolasi diri, semakin menjauhkan diri dari lingkungan keluarga, dari lingkungan komunitas, maka kita harus segera give hands, memberikan tangan untuk membantu dia bangkit kembali sehingga koneksi yang hilang, adanya yang terputus ini, koneksi yang hilang ini bisa kembali tersambung. Mungkin butuh waktu pas. Tapi yakinlah, tidak ada apa-apa merasa sendirian, tapi jangan biarkan itu menjadi akhir cerita kita. Jadi tidak apa-apa, tidak apa-apa kita merasa sendirian. Kadang nggak masalah. Tapi yang masalah adalah pada saat kita membiarkan diri kita terus merasa sendirian, terus membiarkan kesepian itu di dalam hidup. Mengapa banyak orang merasa sendirian? Ya termasuk karena kesendirian itu bukan selalu tentang tidak ada orang di sekitar kita, tetapi tidak merasa terhubung. Dan saat merasa kita tidak dipahami orang lain, kita pasti merasa sendiri, merasa kesepian. Nah, disinilah kita harus mencoba memahami penyebabnya untuk kembali membangun koneksi yang bermakna. Ini koneksi yang bermakna, hubungan yang bermakna untuk hidup yang lebih sehat secara emosional. Jadi secara emosional kita lebih sehat. Saya di dalam buku saya mencoba membahas emosi-emosi positif dan emosi-emosi negatif. Nah, kita harus berusaha mengurangi emosi negatif, merasa loneliness ya, kesepian gitu ya, mengurangi itu dan menumbuh kembangkan emosi-emosi positif di dalam diri kita. Itu usaha dari diri, usaha diri. Tetapi komunitas juga harus mengambil bagian untuk mengurangi kesepian yang menjadi anggotanya dan menumbuhkan rasa keterikatan, koneksi, atau hubungan yang bermakna antara komunitas. Jadi di community psikologi kita akan berusaha nih sesama member saling memberikan perhatian, memberikan dukungan. Dan kita harus berkata, kamu tidak sendiri. Kamu berharga bagi komunitas kita.
Kamu berharga di keluarga kita. Selalu ada harap. Mari kita saling terhubung, saling menyembuhkan. Karena banyak orang yang seolah-olah tadi dia kelihatan bahagia, ceria, bahkan dia bisa lah jadi seolah-olah gitu ya, jadi konselor di media-media sosial, mendukung orang lain untuk bangkit. Tetapi dia sendiri dia sendiri juga mengalami kesepian. Dan waktu, semakin panjang waktu, semakin lama, semakin kesepian itu menyiksa dirinya dan kepura-puraan akhirnya akan tersingkap. Tidak ada orang yang bisa. Itu ceria, baik itu di media sosial, jadi pendukung, jadi konselor gitu. Apabila dia sendiri juga tidak terlepas dari rasa kesepian. Nah, jadi untuk kita semua, jangan berpura-pura. Harus jujur kita. Karena kesadaran dirilah sebenarnya yang pertama, langkah paling efektif menuju kesembuhan. Komunitas tidak akan bisa berperan secara efektif, secara maksimal, apabila seseorang yang mengalami kesepian juga tidak berjuang dan tidak terbuka untuk mengungkapkan rasa kesepian itu. Dan bagi komunitas, pada saat menyadari bahwa ada nih teman saya yang merasakan kesendirian, walaupun di tempat ramai merasakan kesepian ini, maka komunitas memberikan dukungan, menyemangati dia. Pada saat ini, data dari World Health Organization bahwa 1 dari 4 orang di dunia ini yang hidup di era masa kini pernah merasa kesepian. Dan angka ini sekarang terus berkembang, kalau ini masih 25%. Survei terbaru saya sudah baca itu udah sepertiga. Artinya apa? Meningkat. Jadi bayangin penduduk dunia sekitar 6 miliar. Artinya ada 2 miliar yang merasakan kesepian. Dan jika Indonesia itu 280 juta, artinya kalau 3% ada sekitar 93 juta. Dan apabila untuk per suku nih, kalau orang Batak mungkin di sekitar angka 11 sampai 12 juta, maka ada sekitar 3 sampai 4 juta. Ini angka yang besar. Dan jika kita masuk bahwa uh, warga gereja itu di angka 89% dari 270 juta jiwa, itu artinya ada sekitar 15 ya. Oh tidak ya, 2,7 ya. 10% dari 27 juta ya. 27 juta ya kita buatlah sekitar 20 juta gitu ya. Ini angka yang sangat besar tentunya. Nah, disinilah Bapak dan Ibu butuhnya komunitas. Jadi bukan hanya sekedar yang komunitas arisan, misalnya bareng makan atau jalan-jalan, tidak. Komunitas itu adalah rumah pemulihan. Dan akan ada ruang-ruang seperti kita di Kingdom Pemilih Indonesia untuk saling terhubung, saling menyembuhkan. Kita tidak sendirian, kita berharga, dan kita selalu memiliki harapan. Bagaimana caranya supaya kesendirian itu tidak semakin menyiksa kehidupan seseorang? Yang pertama, kurangi keterhubungan secara digital. Atau kalau kita tetap terhubung secara digital, tetap juga bangun hubungan secara non-digital, secara fisik. Supaya apa? Ada ikatan emosional. Loh, apakah hubungan secara digital itu tidak ada hubungan emosional? Kurang.
Ya, kecuali sebelumnya kita sudah kenal, seperti kita di Pemuda Indonesia, sudah pernah ketemu, sudah pernah berinteraksi. Ini akan memudahkan kita terhubung secara emosional. Tapi memang harus diakui, jika kita belum pernah dan juga cuma one way, selalu ya cuma kita baca postingannya gitu, itu tidak akan ada hubungan emosional. Tapi kalau misalnya hubungan seperti kita yang cenderung dua arah, ada bincang-bincangnya, ini akan membantu kita memahami seseorang itu. Jadi komunikasi two way atau many ways gitu ya, itu walaupun dilakukan secara digital, itu juga akan membantu membangun hubungan secara emosional. Jadi orang-orang, pribadi-pribadi yang hanya posting, hanya video, itu memang ikatan emosional pasti tidak ada lah, tidak ada. Ya kalau ada ya sedikit gitu. Tapi jika ada two ways communication atau many ways communication, maka hubungan ini akan membangun tingkat emosional yang lebih bagus. Media sosial itu cenderung memberikan ilusi, kedekatan, ilusi ya. Saya merasa seolah-olah dekat, seolah-olah. Tapi seringkali tidak mampu menggantikan interaksi nyata dan kehangatan emosional. Dan juga kurangnya hubungan sosial. Hubungan sosial yang bermakna, ya menyendiri, mengisolasi diri ya, tapi pasti nggak ada hubungan sosial yang bermakna. Interaksi yang dangkal atau hubungan yang hanya bersifat di permukaan. Di permukaan kelihatan seperti air tenang. Membuat kita merasa tidak benar-benar dikenal dan dipahami. Di samping ada luka batin. Jadi cara kita terhubung mempengaruhi kesendirian, kurangnya hubungan sosial juga mempengaruhi kehidupan emosional, ada luka batin juga membuat kita semakin merasakan kesepian. Pengalaman masa lalu pernah ditolak, pernah dikhianati, atau pernah merasakan duka, membuat kita sulit percaya dan membuka diri. Dan adanya tekanan-tekanan dari sosial. Ekspektasi hidup kita juga akan sangat mempengaruhi seseorang itu apakah bebas dari perasaan terisolasi. Ada perasaan tidak berharga, tidak layak dicintai, merasa minder, dan lain sebagainya. Karena itu menjadi sangat penting bagi seorang pribadi untuk mengenali, mengidentifikasi penyebabnya. Tidak mampu mengidentifikasi cerita, curhatlah kepada orang yang kita anggap mampu untuk itu. Supaya apa? Ini kita selalu nih, saya tidak sendiri, saya berharga, saya akan selalu memiliki harapan. Karena apa? Kesendirian itu semua orang mengalami, tadi datanya ada. Awalnya hanya 1 dari 4, sekarang 1 dari 3, 30%. Tapi sinyal, ya, identifikasi, notif bahwa hati kita membutuhkan koneksi yang sejati, ini sebenarnya yang perlu kesadaran ini. Kesendirian pasti semua mengalami, ya, tapi dia sembuh. Ada lagi yang lain merasakan, yang ini sembuh, begitu seterusnya. Seperti ban berjalan. Kenapa seseorang bisa cepat sembuh? Itu ada dukungan keluarga, ada dukungan komunitas. Kenapa seseorang yang merasa lonely ternyata malah berlarut-larut dan justru mengalami penyakit gangguan kesehatan mental yang lain? Karena apa? Dia tidak ada tangan yang cukup untuk menolong dia dan juga terlambatnya pemahaman atau kesadaran diri. Inilah yang sebenarnya
menjadi tugas yang sangat mulia ya buat siapapun yang terpanggil karena dampaknya yang sangat serius ya. Kalau di awal-awal nggak apa-apa juga merasa sendiri gitu ya di awal. Tapi pada akhirnya itu akan mempengaruhi kita termasuk produktivitas kita. Termasuk ada banyak orang ya saya baru bertemu dengan teman saya yang dia gak berani gitu dan saya alami gitu ya sampai sekarang saya merasa kikuk gitu ya saat ketemu orang masih saya alami tapi saya berjuang ya tentu dengan bantuan komunitas di Kingdom Family Indonesia dan di beberapa komunitas lain yang saya bergabung dan bantuan keluar sehingga kesendirian yang dampak dari tadi luka batin, traumatik, dan kecenderungan hidup di media digital ini tidak berkepanjangan, tidak memberikan dampak yang serius, baik itu kepada kesehatan saya secara fisik, baik itu kesehatan saya secara mental, dan juga kesehatan roh saya, rohani saya, dan kualitas hidup saya. Ingat, apapun kita bisa mengubah dengan pertolongan Tuhan tentunya. Dengan dukungan keluarga. Kesendirian bukan akhir dari segalanya. Kesendirian harus kita stop. Perasaan loneliness itu harus kita stop. Harus dengan cara menyadari. Saya sadar bahwa saya tidak sendirian. Bahwa banyak orang juga yang merasa sendiri. Tapi mereka berjuang supaya tidak merasakan kesendirian itu. Saya harus menuju satu koneksi. Koneksi yang seperti apa? Koneksi yang saya terhubung bukan hanya secara media sosial, bukan hanya secara online, tetapi koneksi yang di mana di sana juga ada ikatan emosional. Koneksi yang ada two ways-nya atau many ways-nya. Bukan hanya sekedar postingan yang menawarkan banyak cara, yang menawarkan sepertinya kesembuhan instan, tetapi saya harus membangun satu koneksi yang di sana ada bangunan-bangunan emosional. Supaya saya memiliki hidup yang lebih sehat secara mental, secara jiwa, secara tubuh, dan juga secara roh saya. Karena itu, mau tidak mau untuk membangun koneksi yang di sana juga ada ikatan emosional, maka saya tidak harus menghindari koneksi digital. Tetapi yang saya pilih adalah koneksi digital di mana di sana ada two ways-nya atau di sana ada many ways-nya. Ada saling memberi masukan, saling menerima masukan. Di sana ada bincang-bincangnya. Jadi, jangan masuk di dalam satu komunitas dan apalagi itu menjadi fokus kita, di mana komunitas itu hanya satu arah. Tidak memberikan kesempatan untuk dua arah, memberikan feedback untuk menerima masukan-masukan. Ya, saya ulangi, jangan salah dipahami. Kita tidak menghindari koneksi yang digital. Koneksi lewat media sosial tidak. Tetapi jangan habiskan waktumu di situ. Jadikanlah itu porsi terkecil dari koneksimu. Cukuplah mungkin 10%. 90% koneksimu yang lain adalah koneksi yang dia juga memanfaatkan teknologi, tetapi di situ ada saling memberi masukan. Di saat itulah terbangun hubungan emosional. Dan ada juga koneksi yang dimana mungkin dia tidak menggunakan digital, tetapi selalu dengan on-site ya, offline. Manfaatkan waktu.
Tetapi satu hal adalah jangan membuat koneksi yang kita bangun menjadi bumerang buat kita semua, buat diri kita yang meningkatkan kesendirian. Artinya, koneksi yang secara fisik pun bisa saja membuat kesendirian. Apabila antara member ke member itu tidak ada saling kesepemahaman. Jadi, koneksi yang ada two ways-nya, koneksi yang ada many ways-nya, ya beberapa arah, koneksi yang fokus secara fisik pun, itu pun harus kita evaluasi. Apakah dia cukup memberi dukungan untuk saya sehingga saya boleh hidup di dalam keceriaan hidup dan merasa tidak terisolasi, merasa tidak terasing. Berani berbuka, berbagi, berani membuka diri, dan berani untuk berkata tidak jika memang tidak sesuai dengan. Ini menjadi persyaratan untuk membangun diri kita dari kesadaran pribadi menjadi kesadaran komunitas dan akan memberikan hidup yang lebih sehat dan lebih bermakna. Karena itu menjadi sangat penting untuk mulai dari hal-hal kecil dulu. Berani bertegur sapa, menyapa orang lain, mengajak ngobrol, dan juga mendengarkan teman kita. Meluangkan waktu juga untuk diri sendiri, dan selalu berpikir positif dan bersyukur setiap hari. Dan ini tentu bisa kita lakukan melalui bergabung di dalam komunitas yang tadi saya sebutkan, komunitas yang sehat dengan segala bentuk koneksinya, apakah digital yang many ways gitu ya, apakah berbentuk pertemuan-pertemuan fisik, dan itu kita harus tetap berjuang untuk merawat diri kita setiap hari, dan jika perlu meminta bantuan dari teman kita, dari keluarga kita, dari komunitas kita, dan juga jika tidak ada, harus mau tidak mau meminta bantuan dari konselor. Jangan malu untuk meminta bantuan. Jangan merasa merasa lemah pada saat kita mengungkapkan kondisi diri kita. Karena apa? Pada saat kita menutup diri kita, yang datang adalah penyakit demi penyakit. Kesepian demi kesepian. Pada saat kita mau membuka diri, mau menyingkapkan kondisi kita, dan mau menerima masukan, saat itulah langkah awal untuk kita akan sembuh. Dan langkah awal itu sebenarnya sudah 50%. Pada saat kita membuka, ya menyadari kondisi kita, itu 50% kita sudah sembuh. Banyak orang yang sekarang dia tidak mengaku bahwa dia merasa kesepian. Banyak orang yang merasa bahwa dia baik-baik saja. Dia tidak merasa bahwa dia kayak malu gitu ya. Orang-orang kesepian itu gitu. Ada perasaan takut, perasaan malu saat memasuki satu komunitas atau saat bergabung, misalnya ada acara pesta, ada acara keramaian, dia merasa cenderung takut, malu gitu. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kita bisa sembuh bersama dengan dukungan komunitas kita, dengan dukungan keluarga kita. Karena akan selalu ada orang yang peduli, akan selalu ada. Dan yang ingin mendukung kita. Karena itu jangan pernah ragu untuk melangkah dan membangun satu hubungan atau koneksi yang bermakna. Tadi, di mana kita mencari koneksi yang bermakna tadi? Ya di satu komunitas. Yang di sana ada saling memberi masukan, saling menerima masukan.
Disitulah kita membangun komunitas yang bermakna. Jangan berpikir komunitas melalui digital itu akan bisa membangun komunitas yang bermakna. Iya, kalau kita memang sudah terlepas dari permasalahan-permasalahan kesehatan mental. Tapi kalau kita sendiri yang masih di dalam proses pemulihan, itu hanya sekedar di komunitas yang syaratnya tadi, komunitas yang bermakna itulah yang akan kita terima. Yang baik itu secara digital, tapi yang menerima masukan ya dari beberapa arah komunikasinya, maka kita akan bisa bertumbuh bersama dan sembuh bersama. Jadi bertumbuh bersama dan sembuh bersama. Kesendirian itu bisa kita atasi dengan langkah yang konsisten. Mengenali diri, terima perasaan kita. Fokus pada diri kita sendiri tadi, membangun koneksi, menghabiskan waktu bersama orang-orang, komunitas-komunitas yang positif. Jangan pernah menghabiskan waktu untuk scrolling. Jangan pernah menghabiskan waktu dengan orang-orang yang justru menghancurkan pola pikir kita. Jangan pernah menghabiskan waktu dengan orang-orang yang meremehkan kita. Jangan pernah menghabiskan waktu dengan orang-orang yang menganggap kita kerdil. Tapi habiskanlah waktu dengan orang-orang yang mencintai kita, yang menghargai pendapat kita dengan segala keterbatasan kita. Dan batasi penggunaan media sosial. Karena apa? Dengan media sosial kita sering comparing diri kita dengan orang lain. Sementara yang dia pertontonkan bukan yang realita yang dia alami. Dan mari mencoba untuk berbagi dan memberikan manfaat untuk komunitas. Apakah dengan waktu kita? Apakah dengan pemikiran kita? Mari kita mencoba memberikan manfaat. Jangan menyerah. Kita sedang dalam proses untuk pemulihan. Dan selalu perkatakan, saya berharga, saya berarti, saya tidak sendiri. Dan ini harus tiap hari kita terdengungkan. Membangun pola pikir yang positif itu. Melalui perkataan, melalui pendengaran, melalui perbuatan. Pada saat kita berkata, saya berharga, saya berarti, saya tidak sendirian. Maka secara otomatis nanti otak kita akan memerintahkan tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan yang kita bangun di dalam pola pikir kita. Langkah kecil kita hari ini akan membawa kita ke satu tahapan hidup yang lebih bermanfaat dan lebih bermakna. Pada saat kita sudah mengenali diri kita sendiri, membangun komunikasi, bergabung dengan komunitas, dan juga membangun diri kita menjadi pendengar yang baik dan selalu menerima dukungan dan memberi dukungan. Maka pola pikir kita itu nanti lambat tapi pasti. Ya. Tidak ada yang peduli padaku, pola pikir lama kita akan menjadi pola pikir yang baru. Masih ada orang yang peduli pada kalau aku buka diri. Aku tidak cukup menarik, aku tidak cukup punya kemampuan untuk bergabung dengan satu komunitas. Kita akan bisa perkatakan lagi, aku punya nilai dan keunikan yang bisa dihargai di satu komunitas di mana saya akan bergabung. Aku selalu sendirian, maka akan berubah menjadi aku sedang belajar untuk terhubung dengan cara hubungan yang baru. Orang lain lebih baik dariku nanti akan berubah menjadi setiap orang punya perjuangan dan kelebihannya masing-masing. Nah ini semakin hari
sulit percaya orang lain, aku akan membuka hati sedikit demi sedikit dengan hati-hati tentu. Kita tidak harus menjalankan semuanya ini sendiri. Kita boleh membangun pola pikir ya dengan cara berkomunitas. Dan kita bisa lakukan apakah melalui pesan, chat, kita mulai bagaimana kabarmu, ini mulai terhubung ya, menelpon seseorang, atau video call seseorang, atau masuk mendatangi acara-acara di mana kita diundang. Mengajak seseorang mengobrol santai, bisa dengan teman, keluarga, atau rekan kerja kita. Bisa mengikuti event-event yang sesuai dengan minat kita. Banyak event-event ya, banyak kelas-kelas yang kita bisa pilih. Banyak yang berbayar, banyak yang free for free juga ya. Kita bisa menulis jurnal sehari-hari. Ini paling penting loh. Tulis jurnal sehari-hari itu perasaan kita itu perlu banget. Menuliskan. Apa perasaan saya hari ini saya melakukan itu sampai dengan hari ini. Apa perasaan saya, apa yang saya lakukan. Kemudian saya baca lagi hari kemarin, oh hari pertama kondisi saya membeku sampai dengan hampir 1 bulan. Kemudian sesudah itu saya menyiksa diri saya. Sesudah itu saya menyesali semua keadaan. Sesudah itu ada perasaan rindu yang sangat mendalam. Kemudian, loh, seolah-olah kok saya kembali lagi menyiksa diri saya. Nah, ini kita akan bisa menjadi satu lesson learn di dalam kehidupan kita apabila ini kita tuliskan. Tidak semua bisa kita ingat, ada keterbatasan memori otak kita. Tetapi apabila itu kita tuliskan, itu nanti juga bisa menjadi referensi buat orang lain pada saat mengalami duka yang hampir mirip atau perjalanan kehidupan yang hampir mirip. Mari kita mencoba melakukan kebaikan-kebaikan kecil untuk diri kita dan untuk orang lain tanpa mengharap imbalan. Ini dulu. Mencoba memberikan kebaikan-kebaikan kecil untuk diri kita sendiri, tentu yang pertama. Dan untuk orang lain, tanpa mengharapkan imbalan. Karena dengan cara inilah sebenarnya, perlahan-lahan kita sedang menapaki bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi komunitas kita yang di mana kita juga sudah menerima manfaat dari komunitas. Bapak dan Ibu, kesendirian menjadi satu hal yang saat ini diderita oleh banyak orang. Kesendirian menjadi satu momok yang semakin hari semakin berkembang karena kita membagi waktu kita dengan scrolling time, dengan screen time, dengan googling time, dan searching time. Dan ada akhirnya ilusi kedekatan. Ini ilusi ya. Ada halusinasi seolah-olah bahwa saya dekat dengan dia. Seolah-olah saya dekat dengan seseorang yang misalnya dia adalah endorser, dia adalah selebritis, karena setiap hari saya menonton YouTube-nya. Karena setiap hari saya menonton Facebook-nya, menonton atau membaca atau melihat foto di Instagram. Ini harus kita hindari. Ilusi-ilusi kedekatan yang tanpa ikatan emosional harus kita kurangi. Kita tumbuhkan dan kita bangun koneksi-koneksi positif yang membangun kedekatan emosional. Yang kita bisa bangun melalui
komunitas digital, tetapi di sana ada dua arah. Bahkan ada beberapa arah atau komunitas-komunitas di mana ada pertemuan-pertemuan secara tangible, secara fisik. Jangan pernah bangga dengan jumlah like, jumlah komen, jumlah followers. Jangan iri pada saat orang lain banyak, itu tidak, itu hanya just number, hanya sebuah angka. Yang terutama bagi kita yang hidup di era di mana like, comment, share, followers, subscribers itu menjadi sangat penting adalah tetaplah menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri mampu mengidentifikasi, mengenali di mana saya harus di mana saya harus masuk dan involve, tergabung di dalam satu komunitas. Di mana saya terbangun, di mana saya dicintai, di mana saya merasa dihargai dan merasa diterima. Di komunitas inilah bagi waktu yang lebih banyak. Jadi kurangi waktu untuk komunitas yang tidak mengikat secara emosional. Tambahkan waktu untuk komunitas-komunitas di mana ada ikatan-ikatan emosional, ikatan-ikatan yang saling mencintai, saling menghargai, merasa didukung, dan mengurangi loneliness dari kita semua. Di saat itu kita mau tidak mau juga harus jujur, harus sadar terhadap kondisi kita. Mau mendengar, mau juga bersedia didengar, ya. Jadi mau mendengar, jangan mendengar terus. Tapi saat diminta untuk share, ya untuk didengar orang lain, justru menghindar, tidak. Kita mau mendengar dan bersedia untuk didengar. Jangan menyangkal kesepian. Jangan menyangkal perasaan rendah diri. Yang utama adalah kita mengakui perasaan, kita mengakui emosi-emosi negatif yang kita miliki, karena kesadaran diri itulah, pengakuan diri itulah yang akhirnya mengangkat kita, membuat langkah kaki kita berpindah dari kesepian menjadi keceriaan. Jangan justru membentuk kesepian yang tersembunyi. Kesepian yang tersembunyi yang kita selimuti, yang kita bungkus dengan tampilan-tampilan dan postingan-postingan kita di media sosial. Jangan senang dengan interaksi-interaksi yang dangkal. Interaksi-interaksi yang satu arah dan kita hanya like, komen, dan share tanpa kedekatan emosional yang nyata. Jangan menyalahkan media sosial karena menumbuhkan kesepian di era masa kini. Manfaatkan tetap media sosial dengan batasan-batasan waktu kita. Dan tetap membangun komunitas-komunitas sejati. Komunitas-komunitas di mana kita bisa bertumbuh. Komunitas-komunitas di mana kita bisa semakin mampu mempengaruhi orang lain, kehidupan orang lain, hidup lebih sehat, memiliki kemampuan mental yang sehat, dan mampu memberikan kesembuhan dengan dukungan kita kepada orang-orang yang terpinggirkan, kepada orang-orang yang kesepian, kepada orang-orang yang memang merasa bahwa dirinya tidak bermakna, tidak berharga. Jadilah menjadi pendukung-pendukung dengan mendukung diri kita yang pertama. Jadilah menjadi konselor-konselor dengan mengkonseling diri kita untuk pertama kali. Dan biarlah kesepian, kesendirian hilang
secara nyata dari kehidupan kita, digantikan dengan kehidupan yang penuh dengan kepercayaan diri dan perasaan diterima, dihargai, dan bergabung di dalam komunitas-komunitas yang memberikan makna. Demikian Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih, dalam pertemuan kita yang kedua ini, bagaimana kita menyembuhkan perasaan kesepian, kesendirian, dengan cara bergabung dengan komunitas-komunitas yang bisa memberikan makna kepada kita. Komunitas yang ada di dua arah. Walaupun dia menggunakan media-media digital, tetapi ada kesempatan untuk kita berinteraksi, memberikan masukan, menerima masukan. Bagaimana dengan komunitas yang selama ini kita bergabung dan full one way masuk di grup-grup Facebook, grup-grup yang lain yang secara koneksi digital. Kita tetap bisa bergabung, tetapi kurangilah waktu kita untuk itu. Kesendirian hanya bisa sembuh, kesendirian hanya bisa hilang dari kehidupan kita pada saat ada tangan-tangan yang menolong. Siapapun merasakan kesepian itu, tetapi jangan bertahan lama-lama di dalam kesepian. Biarlah kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bersedia memberikan tangan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang merasakan kesepian. Kesepian karena dihina, kesepian karena ditolak, kesepian karena perjalanan duka, kesepian karena kemiskinan, dan penyebab-penyebab yang lain, baik itu secara faktor ekonomi, secara faktor sosial, secara faktor politik, faktor apapun yang menyebabkan orang merasa kesepian, dan karena apapun, apakah karena lingkungannya, apakah karena keluarganya, apakah karena genetikanya, semuanya di dalam proses berkomunitas lambat tapi pasti akan dipulihkan. Terima kasih buat Bapak dan Ibu semua, dan biarlah kita semakin hari menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang sehat secara mental, pribadi-pribadi yang senang untuk memberikan tangan, menolong saudara-saudara kita yang mengalami kesepian-kesepian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi untuk kesempatan di malam hari ini. Dan biarlah kami semakin Tuhan mampukan menjadi pribadi-pribadi yang senang mendukung saudara-saudara kami yang mengalami kesepian, yang mengalami keterpurukan, yang mengalami isolasi diri. Hanya di dalam nama Yesus Putramu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya,